Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilma la haula wala quwwata illa billah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan anugerah kepada kita semua, aneka macam kenikmatan lahiriah maupun batiniyah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ta'ah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketaatan-ketaatan yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bukti penerimaan tersebut adalah kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk kemudian melanjutkan dan menambah ketaatan-ketaatan berikutnya, insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada sang teladan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, pengikutnya yang senantiasa setia dalam mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita semua diikutkan, dimasukkan ke dalam kelompok golongan mereka. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, untuk pesan dari sponsor tadi Bapak Bacara, untuk pemimpin mah itu yang arahan kalau yang bersanad kepada Al-Quran itu adalah inna khairu man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik kamu percayakan, kamu sewa, ini kaitannya sama Nabi Syuaib itu ya, adalah Al-Qawi, putrinya Nabi Syuaib yang ngomong kepada ayahnya Nabi Syuaib gitu. Jadi putrinya Nabi Syuaib itu request kepada ayahnya karena Nabi Musa udah menolong, nah gitu kan, udah menolong pekerjaan, sebenarnya pekerjaan laki-laki ngambil air, tapi menimbang karena Nabi Syuaib udah sepuh, akhirnya nggak punya anak laki-laki, kemudian diambil alih oleh kedua putrinya, sehingga pada saat kemudian putrinya itu datang lebih awal, biasanya terlambat, kaget Nabi Syuaib, ditanya ada pemuda yang nolong, oh, panggil pemudanya. Nah, itulah Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian putrinya request, Pak, sewa aja. Nah, di antara kenapa alasan disewa aja, inna khairu man ista'jartal qawiyul amin. Orang yang paling bagus untuk disewa itu adalah yang kuat, amin, terpercaya. Nah, dari calon-calon yang ada di Cimahi ini mana yang paling kuat, mana yang paling amin, paling amanah. Nah, mungkin barometernya beda-beda ya Pak ya. Jadi seperti itu gitu. Ini Cimahi betul? Ada dua. Oh beda, ada mana enggak? Kalau nanti balik kalau KBB ya udah berarti sesuai kan, disesuaikan, silahkan gitu ya. Seperti itu. Dan tapi memang rekam jejak ya, track record itu penting gitu Pak, penting gitu ya, track recordnya gitu. Jadi ya setidaknya kalau tidak bisa kita memilih yang kemudian nilainya 100 gitu ya, ya setidaknya berapa, 80 kah gitu kan. Jadi jangan sampai yang jeblok aja, udah asal aja lah, udah percuma, jangan begitu Pak. Jadi kayak kita yang putus asa, nggak boleh gitu ya. Tetap harapan terus seperti itu. Baik Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita berusaha untuk kemudian menyambungkan kajian sekarang dengan kajian yang sebelumnya. Bahwasanya kajian sebelumnya itu adalah kita berbicara tentang membersihkan jiwa. Jiwa ini mah harus dibersihkan karena dia menjadi wadah, gitu ya, wadah. Kalau wadahnya kotor, mau diisi pakai air sebersih apapun, maka airnya akan kotor juga. Siapa yang mau minum Pak? Jadi seperti itu. Nah, wadah inilah yang kemudian harus kita bersihkan, yaitu dengan jiwa kita dibersihkan, kolbu kita dibersihkan gitu ya. Nah, kolbu yang dibersihkan itulah yang kemudian dia bisa menangkap sinyal-sinyal yang disebut dengan risalah-risalah atau pesan-pesan ilahiyah, ketuhanan gitu ya, pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah pentingnya kenapa kita
berusaha terus untuk senantiasa mensucikan diri kita, bukan semata-mata yang lahiriahnya saja yang kita perhatikan, tapi juga kemudian batiniahnya juga, yang batinnya, dari segala sifat-sifat tercela, dari segala hal-hal yang buruk gitu ya, kita usahakan semaksimal mungkin untuk kita bersihkan, harapannya sehingga banyak kemudian petunjuk-petunjuk Allah yang kemudian dapat kita tangkap, sinyalnya kencang gitu Pak, kuat gitu, kita tangkap seperti itu. Nah kemudian Bapak-Bapak yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya apa sih yang dikehendaki oleh Allah dari manusia? Apa sih yang dikehendaki Allah kepada kita semua gitu ya, sebagai hambanya gitu ya. Nah maka dalam Quran surat An-Nisa ayat 27 dan 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu, dan Allah yuridu, menghendaki, ayatuba alaikum, untuk menerima taubatmu. Jadi Allah itu ingin kita itu kemudian yatub, diterima taubatnya, yatub, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginan Allah adalah kita senantiasa berada di jalur yang memang Allah kehendaki, senantiasa menjaga kefitrahan kita. Seolah-olah Allah ingin mengatakan melalui ayat ini, wahai hamba-hambaku, aku ini ingin senantiasa mengampunimu, betapa aku menyayangimu, betapa aku akan senantiasa memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepadamu. Itu yang Allah kehendaki kepada semua hamba-hambanya, ya, semua hamba-hamba, bukan hanya untuk kalangan muslim saja, semua ya hamba-hambanya. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan azima. Tapi sementara kelompok orang-orang yang mengikuti syahwatnya, ya ini nih, yang mengikuti syahwatnya, yang pada akhirnya akan memperturutkan nafsunya, gitu. Seperti itu, dia menginginkan kepada kita untuk condong kepada keburukan sehingga semakin jauh dari Allah. Seperti itu, ya. Nah, ini kemudian yang Allah kehendaki bagi kita, ayo kembali lagi. Oh ya, kamu sudah terperosok, ya sudah, jangan berlama-lama terperosoknya, balik lagi, ayo balik lagi, gitu, kembali. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah itu ingin meringankan kamu sekalian. Ya, wal khuliqal insanu dha'ifa. Allah dan manusia itu diciptakan dalam manusia itu diciptakan dalam kondisi kelemahan. Manusia itu lemah. Maka perlu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu miskin, maka perlu anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir kajian kita, Pak, kita akan sama-sama mengkaji tentang hadis qudsi, ya, yang kaitannya kemudian berbicara tentang betapa Allah Subhanahu wa taala itu kemudian sangat peduli kepada kita semua, gitu ya. Nah, ini yang Allah kehendaki. Maka oleh karena itu saudaraku, target dalam kehidupan dunia yang kita jalani ini adalah kita kemudian bisa dapat menerima hidayah. Hidayah itu akan terus ditambahkan dan ditambahkan. Nah, inilah kenapa kemudian kita tidak berhenti dengan ibadah subuh sekarang, ya. Maka kita akan lanjutkan dengan subuh berikutnya. Harapannya hidayahnya ditambah, petunjuknya ditambah, kasih sayangnya semakin bertambah, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Terus, ya, dengan hidayah yang ditambah, maka semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maka untuk tujuan yang sangat agung ini, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita semua. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengirimkan kepada kita semua kode-kode, sinyal-sinyal, ya, agar kita menuju kepada hidayahnya. Kadang-kadang ada orang ya, kenapa nggak sholat? Belum dapat hidayah. Pada seolah-olah dia kemudian Allah itu acuh, subhanallah. Seolah-olah Allah itu tidak peduli. Pertanyaannya mungkin tidak, Pak. Allah itu Al-Hadi, memberikan petunjuk, gitu. Ya, Allah itu memberikan petunjuk kepada semuanya, ya, kepada semua hambanya, termasuk yang non-Muslim sekalipun.
Tetapi memang Pak, ada saatnya hamba-hambanya yang ogah nggak mau menerima hidayah tersebut. Pernah kita bahas kajian yang sebelumnya itu Pak, betapa Allah Maha Pengasih, betapa Allah Maha Penyayang. Bukti yang konkret dari Maha Pengasih Penyayang Allah adalah Allah senantiasa setiap hari menghadirkan matahari. Kehangatan matahari Pak, itu dirasakan oleh semua hamba-hambanya. Mau yang menyembah Allah kah, maupun yang tidak menyembah, atau yang gak percaya sekalipun kepada Allah, pasti dikasih sinar matahari. Betul? Ada nggak Pak orang yang durhaka nggak dapat cahaya matahari? Nah saya mah berjemur teh berjemur nggak dapat cahaya, ada ente dapat. Kenapa ya? Ya ente nggak sholat kali. Nggak ada kayak gitu Pak. Ente muslim, non muslim, apapun agamamu gitu ya, ketika misalnya keluar rumah dapat cahaya. Tapi ketika ente berada di rumah atau bahkan kemudian mengurung diri di kamar, maka nggak pernah dapat cahaya itu. Nah, kira-kira gambarnya seperti itulah Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan cahayanya, Allah bentangkan kepada kita semua hamba-hambanya hidayahnya, tapi hamba-hambanya ogah mengambil hidayah tersebut. Gitu ya. Kalau kayak begitu Pak, yang salah siapa? Gitu. Ya. Nah, maka inilah yang kemudian nanti di kelak di yaumil akhir akan Allah tuntut gitu ya. Allah akan kemudian pertanyakan, ente dikasih hidayah, kenapa ente tolak? Nah, jadi seperti itu. Ada kisah yang sangat populer Pak, gitu ya Pak ya. Kisah yang sangat populer ini yang kemudian diturunkan di kalangan orang-orang Yahudi. Ini kisah ini pertama kali saya dengar itu pada saat mendapatkan motivasi itu dari sebuah kegiatan. Kemudian belakangan juga kemudian pernah nonton salah satu film Will Smith yang awalnya dia tukang ketik kemudian menjadi sukses gitu ya. Nah kemudian ada dalam perjalanan kesuksesan itu difilmkan gitu ya Pak ya. Nah itu kemudian dia menceritakan kepada anaknya karena dia orang Yahudi, kemudian dia berceritakan gitu ya cerita. Nah ceritanya itu yang sangat populer adalah bahwasannya ada seorang rahib Yahudi gitu ya, yang kemudian dia senantiasa beribadah di sinagog gitu ya, tempat ibadahnya. Kemudian datang informasi kabar bahwasannya cuaca akan memburuk, akan ada badai dan kemungkinan besar akan terjadi banjir besar gitu. Si rahib Yahudi ini dengan pedenya mengatakan, tidak, aku senantiasa beribadah kepada Tuhanku, aku yakin Tuhanku pasti akan menolongku gitu. Dalam pandangan dia gitu. Sampai kemudian datang mobil menginformasikan, wahai rahib, ayo ikut kami. Ini cuaca sudah semakin memburuk gitu. Selamatkan diri Anda. Tidak, Tuhanku akan menyelamatkanku. Hujan betul-betul terjadi, banjir mulai masuk sampai ke ke betis. Pada waktu itu datanglah mobil sejenis hardtop gitu Pak. Gitu ya. Datang kemudian memanggil kepada Yahudi tersebut, ayo naik. Ikut kami, selamatkan diri. Tidak, Tuhanku pasti akan menolongku dengan caranya. Cara tapi perspektif dia Pak. Gitu ya. Banjirnya semakin meninggi Pak, sehingga dia harus naik ke lantai 2. Pada saat itu datanglah bantuan dalam bentuk perahu karet. Lagi-lagi diajak untuk kemudian ikut, dan lagi-lagi si Yahudi itu menolak dengan dalih Tuhanku akan menolongku. Gitu. Singkat cerita, banjirnya naik lagi sampai menutupi sinagognya. Dia harus berada di atas. Pada saat di atas atap itu, Yahudi itu pun kemudian masih datang pertolongan dalam bentuk helikopter, kemudian menjulurkan tangganya, mengimbau si rahib agar kemudian menyelamatkan dirinya. Lagi-lagi si Yahudi itu tidak menolak, cukup Tuhanku yang akan menolongku. Gitu, seperti itu. Akhirnya si Yahudi itu pun, rahib Yahudi itu pun kemudian harus mati. Gitu ya, tenggelam. Pada saat tenggelam, ini di kemudian hari dibangkitkan Pak. Dan dia komplain kepada Tuhannya. Tuhan, kenapa engkau mematikan aku? Bukankah aku senantiasa beribadah kepadamu? Kata Tuhannya,
Lah, aku udah nolong kamu tuh, dikirimin tuh mobil, ngingetin, ente nolak. Dikasih hardtop, ente nolak. Perahu karet, ente nolak. Itu kan pertolongan aku. Ya kenapa nggak kamu nolong? Itu pertolongan aku. Jadi betapa Pak, terkadang dalam kehidupan kita tuh banyak Pak pertolongan-pertolongan Allah, betapa banyak hidayah-hidayah Allah, tapi kadang-kadang kesombongan kita, keegoisan kita itu menyebabkan bukan begitu, begini. Allah itu belum mengabulkan doa saya. Doa saya itu mintanya A, padahal sama Allah dikasih C. Bukan, pokoknya kudu A. Ini yang jadi yang tahu siapa nih yang tentang inian kebutuhan kita. Kekeh Pak kita kadang-kadang. Kudu. Jadi kalau doanya A, kudu A. Kalau doanya ayam goreng, kudu ayam goreng. Padahal dikasih oleh Allah ayam bakar. Wah sama-sama kan? Nggak bisa. Kudu. Dan saya mintanya ayam goreng. Nah ini Pak, keegoisan kita gitu ya. Sehingga menyebabkan hidayah itu kemudian tidak diterima. Seperti itu. Nah kembali lagi, pesan-pesan Allah itu tidak terbatas hanya untuk umat Islam. Tetapi semua untuk seluruh umatnya. Gitu ya. Maka kemudian tak terkecuali. Bagaimana dengan orang-orang yang kemudian di barat gitu. Yang kemudian tidak tersentuh dengan keislaman. Loh, Allah akan hadirkan itu semua. Gitu ya, tidaklah kemudian Allah di muka bumi ini ya Allah akan hadirkan seseorang yang kemudian Allah akan utus kepadanya ya untuk senantiasa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya macam-macam. Ada kalanya dalam bentuk sahabat ya, tidak mesti harus orang ulama. Ada kalanya dipinjamkan buku atau diperdengarkan kaset atau tayangan-tayangan. Bisa seperti itu, gitu ya. Semuanya sudah Allah berikan, tapi terkadang mereka itu menolak, gitu ya. Mereka menolak akan hal itu. Jadi seperti itu. Dan jadi lagi-lagi ya, tidak ada seorang pun di muka bumi ini kecuali Allah telah mengutus kepadanya pesan-pesannya yang tak pernah ada batasannya, tak pernah ada hentinya Pak. Terus kasih lagi, gitu ya. Nah hanya sayangnya dia tidak tangkap sinyal itu. Nah ini boleh jadi karena kekeruhan jiwanya itu, gitu seperti itu, ya. Atau keegoisan, kesombongan, itu penyakitnya lagi tuh, penyakit hatinya, jadi seperti itu. Maka oleh karena itu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala membentangkan risalah-risalahnya untuk memberikan petunjuk kepada semua hamba-hambanya, kepada seluruh manusia, ya. Risalahnya ada yang umum, ada yang khusus. Risalah ataupun pesan-pesan Allah yang umum itu adalah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Ya, tidak ada satu kaum pun di mana di situ ada kaum, pasti di situ Allah akan utus nabinya. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira." Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad bil haqq dengan kebenaran, basyirau sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira ya sebagai pemberi kabar peringatan, sebagai pemberi peringatan, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir, dan kemudian tidak ada satu umat pun yang kosong ya, yang kemudian dia terlewat seorang pemberi peringatan, nggak ada. Pasti akan ada, gitu ya. Pasti akan ada pemberi peringatan, gitu ya. Misalnya di tengah-tengah kalangan kaum yang hitam itu misalnya, ada misalnya Malcolm X, ya kan? Jadi seperti itu. Muhammad Ali kemudian menjadi termasuk yang terajak, gitu ya, Muhammad Ali, ataupun kemudian berikutnya adalah Mike Tyson misalnya, seperti itu. Nah itu kan ada aja Pak, gitu ya, ada saja dari kalangan itu kemudian yang menyerukan, gitu, seperti itu, ya. Jadi artinya tidak terputus, ya. Allah telah mengirim kepada mereka, dan itu tidak hanya seorang. Nabi itu bukan satu, Nabi itu berjumlah, yang kita wajib ketahui, Nabi dan Rasul itu 25. Tapi sejatinya setidaknya itu beberapa pakar ulama kemudian menyampaikan bahwasannya Nabi itu berjumlah 124.000 Nabi aja. Belum Rasul ya Pak. Rasulnya 313.
Makanya nggak ada alasan untuk kemudian tidak mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Jadi kedatangan Nabi itu silih berganti, gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja utus untuk segenap umat manusia, gitu seperti itu. Nah, untuk umat Islam, ya, mobil khusus umatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dan amanahnya, misinya dilanjutkan oleh kita semua sebagai umatnya. Ya, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kamu ada sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kamu mengajak kepada menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu menjadi estafetnya, amanah itu kita lanjutkan, Pak, gitu ya. Jadi amanah berdakwah itu berada tanggung jawab kita semua, gitu ya. Kalau kita abaikan, siap-siap nanti akan ditegur, ya. Siap-siap akan dipertanggungjawabkan, dimintai, dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama tentang ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita. Ilmumu itu kamu amalkan untuk apa, gitu ya, seperti itu. Maka karena itu, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, itu risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat umum, gitu ya. Termasuk risalah Allah yang bersifat umum lainnya adalah Allah turunkan kitab-kitab, ya, kitab-kitab dari langit, gitu ya, kitab-kitab samawiyah, ya. Ada kitab Zabur, Taurat, Injil, gitu ya, semua kan diturunkan tuh dari langit, tuh kita langit semua tuh, ya. Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim. Suhuf Musa, lembaran-lembaran Nabi Musa, gitu ya. Dan yang terakhir adalah Al-Quran, gitu ya, sampai dengan akhir zaman. Dan lagi-lagi Al-Quran ini adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi saya nggak dapat petunjuk, saya belum dapat hidayah. Ente baca Quran enggak? Enggak, ya gimana? Di masjid itu penuh hidayah Allah. Ke masjid enggak? Enggak, gimana? Ya, jadi banyak, Pak, inspirasi-inspirasi itu, hidayah-hidayah yang Allah berikan itu ketika kita baca Quran, kemudian kita berada di masjid, maka tak jarang pastor-pastor, pendeta-pendeta yang ortodok gitu, kemudian mereka mendadak menjadi mu'alaf karena membaca Al-Quran, gitu ya, dengan ayat-ayat yang berbeda-beda. Contoh misalnya Hajah Irene misalnya, kalau tidak salah ketika membaca Quran surat Al-Ikhlas, ya, terus yang lainnya masing-masing beda-beda, gitu ya, seperti itu. Nah, termasuk Umar bin Khattab ketika diperdengarkan surat Toha kemudian masuk Islam, kan kayak gitu ya. Itu semua Allah hadirkan, dan itu bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya umum, gitu ya. Ada kalanya dia membaca kemudian mendapat hidayah, tapi ada kalanya juga dia mendengar dan kemudian hidayah itu datang juga. Ada seperti itu, gitu ya. Jadi selama memang mata mau membuka, kemudian telinga mau dibuka, hati mau dibuka, maka pintu hidayahnya sangat terbuka, gitu. Yang celaka itu mata tertutup, telinga tertutup, hatinya pun ditutup. Nah, ini yang sama Allah itu kemudian khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci hatinya. Karena memang menolak mentah-mentah, gitu. Ya, kayak Abu Lahab itu memang udah mereka tahu, Pak. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal, gitu ya, itu mereka betul-betul jelas-jelas tahu, gitu, Pak, ya, jelas-jelas yakin akan kebenaran Al-Quran, tapi memang kesombongannya yang menolaknya, gengsinya yang menolaknya, gengsi karena keponakan kalau Abu Lahab, kalau Abu Jahal kaitannya karena suku, persaingan antar suku, gitu ya, masa gengsi, gitu, seperti itu, sehingga dia menolak. Ketika menolak, ya dikunci sama Allah, disegel sama Allah. Nah, ketika disegel inilah yang kemudian Abu Lahab masih belum meninggal dunia, tapi kemudian surat Al-Lahab sudah turun. Abu Lahab masih hidup, Quran surat Al-Lahab sudah menjelaskan bahwasannya Abu Lahab akan menjadi penghuni neraka. Padahal dia masih hidup. Kan kalau orang masih hidup, Pak, peluang hidayah tinggi. Kita nggak boleh menjudge seseorang itu sekarang, betul? Itu kalau dalam kajian kalau kajian Gus Baha itu
Kita nggak pernah tahu orang itu ketika hari ini, saat ini, kemudian dia sholat, tapi setelah sholat membuka kerudungnya, ya jangan dicas, sayang ya, sholat tapi buka kerudung, nanti dulu, masih mau sholat aja udah alhamdulillah, kita apresiasi itunya, gitu ya. Karena boleh jadi di kemudian hari, orang itu atau sebelum ajalnya tiba, kemudian Allah berikan hidayah kepadanya sehingga mau menutup kerudungnya. Terus seperti apa? Kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan pernah menjas seperti itu. Ya, termasuk hal yang sama ini pernah dilakukan oleh Imam Ibnu Hambal. Gitu ya. Imam Ibnu Hambal itu pernah suatu ketika berada di pasar. Pada saat di pasar itu kemudian melihat seorang laki-laki mencuri. Dilihat si laki-laki itu, diingat wajahnya, hafal betul, kemudian kabur si laki-laki itu. Nggak lama berselang, Imam Hambali itu berjumpa dengan laki-laki yang sama, si pencuri itu, di masjid. Pada selesai sholat, kata Imam Hambali, bagaimana Anda menyembah Allah sementara Anda mengambil hak saudara Anda? Bagaimana ibadah Anda bisa diterima? Apa jawaban pencuri itu? Wahai imam, semua keburukan terbuka bagiku dan semua kebaikan tertutup bagiku. Hanya ada satu kebaikan yang bisa aku buka, ya ini nih, sholat. Hanya sholat aja yang bisa aku lakukan, yang lainnya nggak bisa. Dia akhirnya tinggalin. Gitu. Nah, peristiwa itu berlalu beberapa tahun kemudian, sampailah Imam Ibnu Hambal kemudian melaksanakan ibadah haji. Pada saat melaksanakan ibadah haji, beliau kemudian mendengar teriakan seorang laki-laki di multazam itu, ya, kemudian bertobat yang luar biasa di multazam, dan begitu dihampiri oleh Imam Ibnu Hambal, ternyata laki-laki itu adalah yang kemudian beberapa tahun lalu itu mencuri, gitu. Kata Imam Ibnu Hambal, langsung pada waktu itu menyadari kekhilafannya, menyadari kekeliruannya, maka kemudian mengatakan, ketika pintu kebaikan itu masih terbuka walaupun hanya satu, maka pintu kebaikan-kebaikan berikutnya masih terbuka peluang lebar. Maka pantaslah kalau kata pesan-pesan ulama itu, sholat mah jangan pernah ditinggalkan dalam kondisi apapun. Ya, ketika sholat ditinggalkan maka susah membuka peluang-peluang kebaikan berikutnya. Karena sholat ini menjadi patokannya gitu. Jadi seperti itu. Nah, maka oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa kemudian memberikan kemudahan-kemudahan pada hambanya. Tidak ada yang kemudian menyulitkan. Yang menyulitkan itu adalah pendapat kita. Yang menyulitkan kita itu adalah terkadang keegoisan kita, kesombongan kita, fanatik kita yang kadang-kadang menjadikan susah gitu, Pak. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan risalah-risalah hidayahnya, pesan-pesan hidayahnya itu melalui alam terbentang luas. Gitu ya. Semua terbentang menunjukkan akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Misalnya, sekarang lagi musim hujan. Oke. Ketika hujan turun, itu kemudian menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa. Maha kuasa bagaimana air yang berada di daratan, ya, kemudian di lautan itu diangkat ke atas, dikirim ke beberapa wilayah yang memerlukannya, kemudian ditebarkan di situ hujan, dan hujannya begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh rahmat. Hujannya rintik-rintik. Sebesar-besarnya hujan itu nggak akan menyebabkan genteng itu kemudian ambruk gitu, Pak. Kebayang kalau hujan itu gitu. Hujannya rintik-rintik gitu. Jadi sehingga kemudian Allah tunjukkan kemahakuasaannya. Oh, kalau begitu
Begitu mudahnya Allah kemudian mengambil air, kemudian menurunkan kembali seperti itu, maka betapa mudah juga bagi Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang sudah kemudian berada di dalam tanah alias meninggal dunia, kemudian hari akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semudah Allah menurunkan hujan, maka semudah itu juga Allah akan bangkitkan hamba-hambanya. Ketika pohon-pohon batangnya itu kering, mengering, dan nyaris kita vonis ini mati, tapi kemudian begitu turun hujan, disiram hujan, beberapa saat kemudian tumbuh bibit-bibitnya, maka semudah itulah Allah akan membangkitkan hambanya. Ya gitu Pak ya, seperti itu. Semuanya dia jadi ilmu Pak, semuanya jadi apa? Kemudian Allah bentangkan kepada kita semua. Maka Allah ingatkan kepada orang-orang Arab pada waktu itu dengan peringatan yang sangat dekat dengan mereka. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kamu itu hobinya berdagang. Ketika kamu berdagang, wahai kabilah-kabilah Arabia, kamu itu pasti menggunakan kendaraan favorit. Kendaraan favorit kamu itu adalah unta. Karena dia udah punya, di dalamnya udah ada GPS. Artinya kalau si pemiliknya naik unta itu tertidur, nggak akan pernah dibawa nyasar oleh unta itu. Pasti akan nyampe ke alamat yang dituju. Itu udah canggih tuh. Kendaraan canggih pada zaman itu. Gitu. Itu begitu dekat. Dan betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala hadirkan unta itu. Unta itu cukup sekali minum, kuat, tahan. Nggak minum berhari-hari. Kebayang nggak kalau seandainya sebentar-bentar minum, ini lewatinnya gurun. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kamu nggak ngelihat bagaimana Allah menciptakan onta itu? Ya, di tengah badai dia nggak pernah kelilipan. Kalau kelilipan ontanya ente ripuh. Kalau untanya terperosok, kejeblos, ente ripuh. Tapi Allah desain kaki onta nggak pernah terjeblos. Fasubhanallah. Matanya nggak pernah kelilipan, nggak pernah kehabisan, kekurangan stok air. Bahkan ente boleh kehabisan. Di tengah kehabisan ente cukup tepuk ininya bagian perutnya, akan keluar dari mulutnya air yang jernih. Lagi-lagi dia bisa menyimpan tuh. Fasubhanallah. Kamu nggak ngelihat? Menyadarkan kepada orang Arab untuk kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat. Kamu nggak ngelihat tuh bagaimana Allah membentangkan langit? Ayo dong. Ya, rumahmu tanpa atap. Rumahmu beratapkan pelepah kurma. Gitu ya. Tapi kamu senantiasa melihat langit. Pernah nggak terpikirkan bagaimana caranya Allah menaikkan atap itu? Mana tiang-tiangnya? Mana pancangnya? Di mana itu kok langit kemudian lebar seperti itu, kemudian tanpa kaitannya? Itu seperti apa? Kamu nggak perhatiin? Wah, kan gitu Pak ya? Bagaimana kemudian gunung ditancapkan? Kamu nggak perhatikan? Bagaimana kemudian bumi dihamparkan? Kemanapun kamu kemudian berjalan, kemanapun kamu berpergian, kamu tidak akan pernah jatuh walaupun bumi itu bulat. Nggak ada Pak. Jatuh kan, bumi bulat. Kalau misalnya bumi jatuh gimana Pak? Nggak mungkin. Kemanapun kita beranjak pasti akan mendapati bumi itu terhampar. Seolah-olah tidak ada bulat ya. Bulat itu kalau kita keluar baru kelihatan bulatnya. Jadi seperti itu. Kamu nggak perhatiin. Nah ini ajakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, sesungguhnya Allah menurunkan kitab kepada manusia dalam bentuk dua. Ya, dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah kitab yang bisa dibaca, yaitu Al-Quran. Ya, itu kitab yang bisa kita baca. Kemudian ada kitab petunjuk lainnya yang kemudian tidak kita baca tapi bisa kita lihat, yaitu alam semesta. Maka ya, tidak bisa dijadikan alasan bagi orang yang tidak bisa membacanya. Nggak ada alasan, karena ente nggak usah membaca, ente cukup liatin, ente nggak perhatiin bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu maha kuasanya. Jadi seperti itu. Allah ajak kepada hamba-hambanya untuk kemudian melihat betapa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa dan maha besar.
Mana mungkin alam yang seindah ini kemudian tiba-tiba muncul dengan dirinya sendiri. Itu nggak mungkin, pasti ada yang menciptakan. Gitu ya. Seperti halnya kita nggak percaya kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwasannya karpet ini tiba-tiba ada tanpa ada yang membuatnya. Itu pasti yang ngomongnya orang gila. Ya, pasti ada. Nah, ini siapa lagi yang penciptanya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ini menggiring kita semua untuk kemudian mengimani Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian juga dalam bentuk risalah-risalah yang umum lainnya, Allah Subhanahu wa taala kemudian ajak kepada kita semua, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan terhadap dirimu apakah kamu tidak perhatikan? Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika engkau terkagum dengan alam jagat raya, ya, alam yang terbentang luas, kamu terkagum-kagum betapa luar biasanya, bagaimana semuanya beredar pada porosnya, kemudian sesuai dengan orbitnya, semuanya tertib, rapi, kamu takjub kagum dengan keindahan-keindahan, baik itu yang ada di langit maupun yang ada di bumi maupun yang ada di dalam lautan. Semuanya mengundang decak kagum, luar biasa. Fa subhanallah, gitu ya. Ini luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu mau melihat ke dalam tubuhmu, di situ terdapat bukti-bukti kemahakuasaan Allah yang lebih dahsyatnya lagi. Wah. Nah, maka oleh karena itu, pernahkah kamu sekalian berpikir bagaimana kita bisa bergerak? Ya, kemudian panca indera kita itu bagaimana caranya kok semuanya bisa berfungsi? Itu seperti apa? Gitu ya. Nah, semua ilmu ya yang sangat agung, semua itu menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala akan menggiring kita semua kepada kesimpulan bahwasanya dengan ilmu itu betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta dan ciptaannya pasti sempurna, gitu ya. Nah, inilah Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, risalah-risalah kemudian yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada kita semua. Risalah-risalah yang umum yang Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya ya Allah berikan kepada kita semua, ya. Maka kalau seandainya risalah atau hidayah ini belum cukup, maka Allah akan kirimkan risalah-risalah yang khusus yang bisa menoel, menyentuh, ya, mengguncang perasaanmu, ya. Tapi yang sangat disayangkan, tidak semua orang pandai memahami sentuhan tersebut, hidayah tersebut, gitu ya, seperti itu. Maka oleh karena itu, nikmat Allah yang terbesar adalah menjadikan kita sebagai hambanya paham, ngerti, ngeh akan kemudian hidayah-hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Teguran-teguran, peringatan-peringatan kepada kita semua, baik itu dalam bentuk umum maupun dalam bentuk yang khusus, gitu ya, seperti itu. Nah, hidayah-hidayah ini Allah hadirkan kepada kita semua, tujuannya adalah tak lain tak bukan agar kita kemudian semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian orang-orang yang diberikan pemahaman, maka dia akan dimudahkan memahami risalah-risalah atau pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tapi kemudian ada juga orang-orang yang kemudian tidak mau menerima. Dia menutup mata, menutup telinga, menutup hatinya. Dia kekeh dengan pendiriannya, dia kekeh dengan prinsipnya, dia percaya dengan ajaran nenek moyangnya sehingga pintu hidayah tertutup baginya. Siapa dia? Di antaranya adalah kemudian kaum Samud. Ini adalah kaum Samud ini seburuk-buruknya perbuatan manusia, gitu ya, kaum Samud. Ya, yakni dia dia bertambah tuli, dia bertambah buta sehingga sedikit pun dia tidak bisa memahami, mengetahui petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah abadikan dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 17. Ya, wa amma Samudu, adapun kaum Samud, fahadainahum, kami berikan kepada kaum Samud hidayah. Kaum Samud ini, Pak, yang membuat istana ini, Pak, istana kehebatannya melampaui istana manapun, Pak. Kenapa? Karena bukit batu diukir jadi istana, Pak. Kebayang nggak, Pak? Dengan peralatan zaman dulu. Pada zamannya, Pak, pakai apa itu? Susah dibayangkan tuh, Pak.
gitu ya. Itu diukir-ukir, ini asli, ukir-ukir apa namanya zaman dulu itu seperti itu. Kekuatannya, kehebatannya menyebabkan dia congkak, sombong, tapi Allah tetap berikan kepada dia hidayah. Tapi kemudian Allah kirimkan kepadanya Nabi Soleh dengan mukjizatnya unta. Ya, mereka bangga bisa bikin istana-istana, maka Nabi Soleh nggak kalah, batu dibelah sama Nabi Soleh. Jabret, dari batu itu terbelah keluar unta. Untanya hamil, untanya punya air susu, nyaan lima unta. Tapi kekeh, Pak, nggak beriman. Bahkan celakanya untanya malah dibunuh. Nggak kagok, Pak, nggak kagok. Ini Nabi, Pak. Yang ngajaknya Nabi Soleh. Kurang gimana? Kata Allah, fastahabbul ama alal huda. Ini ngeri, Pak. Mereka lebih mencintai kebutaan. Mereka lebih mencintai kegelapan. Mereka mencintai keburukan daripada hidayah. Na'udzubillah min zalik. Fakhadathum sa'iqatul adzabil hun bima kanu yaksibun. Maka Allah habiskan mereka itu semua dengan angin puting beliung. Kemarin itu kita gempar tuh, Pak, heboh tuh, di videoin kan betapa kemudian hanya dalam hitungan beberapa menit saja angin itu bisa menghempaskan pohon-pohon yang keker tuh di Baros itu, berangkat itu sama akar-akarnya itu. Wah, rumah jangan tanya itu mah. Ada rumah itu, Pak, bukan hanya sekedar atapnya, Pak, sama kasok-kasoknya, Pak, berangkat itu ya. Subhanallah, sebegini itu. Ini apaan ini? Pas mau pulang itu, ini kasok mana? Atap. Dari mana? Itu rumah itu. Subhanallah. Tapi memang pas waktu itu ngeliatnya, wah, betul menyaksikan. Kita berdoa segala macam. Ini belum seberapanya dibandingkan kaum Samud. Sab'atu layalin wa samaniyata ayyam. 7 malam 8 hari, Pak. Angin teureun-eureun, Pak. Pak, kebayang nggak, Pak? Itu kita cuma menit. Ini mah berhari-hari terus. Habis tuh. Yang keren-keren itu, berantakan, Pak. Samson, Hercules yang ngaku dia masa kuat. Kasih angin puting itu, wah, ampun-ampunan, Pak. Wah, semuanya. Ya, ka'annahum a'jadzu nakhlin khawiyah. Itu bagaikan batang-batang kurma yang berserakan gitu. Nggak ada nilainya sama sekali itu manusia seperti itu. Tapi memang jangan pernah salahkan Allah. Jangan sekali-kali pernah salah, karena hidayahnya selalu Allah berikan. Tapi nolak terus, Pak. Nolak lagi. Gitu. Handphone tiba-tiba masuk, nggak sengaja masuk tiba-tiba misalnya tayangan yang positif gitu. Tiba-tiba skip sama dia kayak gitu. Kan itu boleh jadi seperti itu ya, Pak ya. Bagian gemar ini handphone seperti itu. Ya. Nah, termasuk Allah Subhanahu wa taala hadirkan fokus ya untuk hidayah kepada hamba-hambanya agar hambanya mau kembali kepada Allah, yaitu kemudian Allah hadirkan orang-orang yang miskin. Allah hadirkan para gelandangan yang kemudian mereka mengoreh-ngoreh sampah untuk sekedar dia bisa makan. Dengan fenomena seperti itu, tak bisakah kita kemudian bersyukur kepada Allah betapa kita bisa makan? Ada yang dimakan. Bagaimana dengan mereka yang tidurnya di kolong jembatan? Manusia-manusia plastik, manusia-manusia yang kemudian barang-barang bekas itu di emperan-emperan toko, mereka tutup pakai plastik-plastik itu. Sebenarnya tanggung jawab siapa ya, Pak ya?
Mungkin negara ambil alih itu. Ini kesian juga. Tapi di balik itu semua betapa kita memang harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita ada yang membantunya dengan memberikan makanan seperti itu, ya, untuk kemudian membuktikan rasa syukurnya. Nah, itu sebenarnya mengajak kepada kita semua untuk kembali lagi betapa alhamdulillah ternyata kita masih ada rumah sehingga hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan, dan masih bisa ada yang dimakan. Oh, belum cukup juga. Allah hadirkan kepada kita semua ada orang kaya raya yang kita biasa banggakan tiba-tiba mendadak payet bangkrut habis-habisan. Ditinggalkan oleh istrinya, anaknya kabur semuanya. Dianya sakit diabetes. Dengan diabetesnya dia harus cuci darah, tak ada yang menemani. Sendirian. Udah habis-habisan tuh. Sampai kemudian meninggalnya seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lagi-lagi peristiwa-peristiwa itu menyentuh kita semua. Kalau masih belum juga, Allah hadirkan sahabat-sahabat dekat kita. Baru ngobrol beberapa jam yang lalu. Nge-WA-an beberapa menit yang lalu. Nggak lama dapat kabar, meninggal. Nggak percaya. Apa baru datang? Bener. Meninggal. Kalau dia bisa meninggal, lantas kita nggak meninggal. Siap. Apa yang kita bawa pada saat kita meninggal, apa yang akan kita ucapkan pada saat kita nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kadang-kadang Allah hadirkan musibah untuk mengingatkan kepada kita semua akan dosa-dosa kita. Ya, Allah seolah-olah ingin mengatakan, "Hei, kamu mau kemana? Ayo." Gitu ya. Allah tegur kita semua, Allah ingatkan kepada kita semua dengan berbagai macam bentuknya. Ada kalanya boleh jadi pesannya itu melalui penyakit. Karena gaya hidup kita makannya ugal-ugalan. Betul, makannya ugal-ugalan. Ketika makan ugal-ugalan, sebenarnya makan itu boleh Pak. Yang nggak boleh itu ugal-ugalannya berlebihan. Ketika berlebihan ya offset kan gitu ya. Nah, akhirnya diingatkan oleh penyakit. Dan lagi-lagi penyakit itu adalah kemudian untuk menyadarkan kita semua ya, untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang betapa banyak juga orang yang diinsafkan dengan penyakitnya, disadarkan dengan penyakitnya, disadarkan dengan kondisi sulitnya. Bahkan disadarkan juga untuk beberapa orang itu misalnya dengan anaknya, keturunannya, cucunya bahkan seperti itu ya. Allah Subhanahu wa taala hadirkan itu semua untuk kemudian agar ingin kita semua kembali kepadanya. Gitu ya. Masa sih nggak mau sadar-sadar juga gitu ya, seperti itu. Maka tentunya Bapak-bapak, risalah-risalah, pesan-pesan itu hanya bisa ditangkap ketika hati kita bersih. Ini nyambung nih pelajaran yang kemarin Pak, bulan yang lalu. Maka pentingnya di sini kita senantiasa melatih diri untuk membersihkan diri kita dari hal-hal yang kemudian buruk gitu ya, seperti itu ya. Maka oleh karena itu kepada siapa lagi kita hanya bisa mengadu, kepada siapa lagi kita bisa kemudian memohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ada kisah yang kemudian sangat jelas betapa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan hidayah itu kepada hamba-hambanya dalam bentuk yang bermacam-macam. Contoh yang paling kemudian cukup terkenal di kalangan generasi-generasi terdahulu adalah namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini dalam statementnya mengatakan bahwasannya beliau itu tidak ada satupun dosa yang kelewat, dari yang besar sampai yang kecil-kecil. Nggak ada yang kelewat Pak. Yang keskip itu enggak. Semuanya dilakonin, semuanya dijabanin. Kebayang nggak Pak? Itu mabok pasti. Itu bagian yang nggak terpisahkan. Kehidupannya nggak lepas dari minuman. Sampai suatu ketika sepele Pak. Ini lagi-lagi Allah memberikan sentuhan Pak. Ini pesan khusus kepada Malik bin Dinar. Di pasar, kan di pasar kan tempat keburukan ya Pak ya. Ya, pasar tempat keburukan. Tapi dapat di situ Pak. Malik bin Dinar itu kalau bahasa Perancisnya tepira. Ngelihat seorang bapak mendatangi tukang gula-gula.
tukang gula-gula yang itu ya Pak ya, tukang gula-gula. Mungkin dulu nggak tahu gimana ya gula-gulanya kalau dulu ya, permen lah, tukang permen benernya. Kalau kita bener golali bener banyak kan, susah dibayangkan lah. Ini dulu, zaman dulu, gula-gula. Kemudian dia ngomong begini, Pak, saya butuh 3 gula-gula. Karena anak saya ada 3, tapi duit saya kurang untuk itu. Maka tolong engkau berikan kepada saya untuk bisa, tolong berikan kepada saya semua gula-gula yang saya butuhkan demi supaya bisa menggembirakan anak saya. Ya, putri-putri saya. Karena ketahuilah Bapak, sesungguhnya Rasulullah pernah berpesan, siapa yang membahagiakan putri-putrinya, anak perempuannya, maka dia akan dijamin masuk surga. Saya kasih. Nah, Malik bin Dinar ngedenger itu. Oh, putri masuk surga. Pengen aku punya putri. Ingin aku punya anak perempuan. Oh, berarti harus nikah. Pertanyaannya, siapa yang mau sama aku? Tukang mabok. Siapa yang mau? Hah? Mulai dikurangin. Singkat cerita, dia menikah. Dari pernikahannya mendapatkan seorang anak perempuan. Bahagia. Dinamakan anak perempuannya Fatimah. Wanita yang cerdas. Kemaksiatannya mulai berkurang. Semakin hari semakin berkurang. Semakin sering dilihat oleh anaknya, semakin berkurang. Gitu ya. Sampai kemudian, tapi dia masih mabuk Pak. Pernah suatu ketika dia mabuk, lagi minum, anaknya datang, ditepak gitunya. Dia merasa, oh nih ditegur, gak boleh mabuk lagi gitu ya, seperti itu. Tapi mulai berkurang, volumenya dikurangin. Sampai kemudian pada waktu itu Allah memanggil anak perempuannya. Anak perempuannya meninggal dunia. Apa yang terjadi? Mabuk maning Pak. Bahasa tukulnya kembali ke laptop. Kembali lagi mabuk-mabukan abis-abisan. Gak kagok. Wah, jadi kembali lagi seperti semula. Seperti itu, mabuk dia. Sampai suatu ketika di malam hari itu, di antara sadar tidak sadar dalam kondisi mabuk, dia kemudian seperti yang tertidur, tapi dibilang tidur seperti yang nyata, dibilang nyata tapi dia tidur. Dia mengatakan, menceritakan dia berada seperti berada di padang mahsyar. Ya, dia berada seperti di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itulah kemudian dia melihat manusia kumpul banyak. Semua namanya dipanggil satu persatu. Panggil. Sampai kemudian nama dia dipanggil. Malik bin Dinar. Begitu nama dia dipanggil, mendadak semua manusia itu tiba-tiba hilang dalam mimpinya. Nggak lama dia lihat dari kejauhan ada seekor ular yang besar siap kemudian untuk mencaploknya. Dia berusaha menghindar, dia kabur. Pada saat dia kabur, di ujung jalan itu dia bertemu dengan seorang kakek-kakek tua. Dia minta tolong, kakek, tolong aku dari kejaran ular itu. Kemudian si kakek itu mengatakan, maaf, saya sudah tua, saya lemah, saya tidak bisa. Coba kamu pergi ke arah sana, siapa tahu kamu bisa selamat. Gitu. Kabur lagi ke arah sana. Ya, tiba-tiba di depannya ada api, belakangnya ular itu tetap ngejar. Kemudian si kakek itu lagi-lagi ada, kakek tolong saya. Coba kamu pergi ke arah bukit sana. Di bukit sana banyak anak-anak kecil yang sudah meninggal. Siapa tahu itu bisa menyelamatkanmu. Pada saat itu saya ingat akan putri saya yang bernama Fatimah. Saya lari sekeras-keras, saya lari sekencang-kencangnya dan saya teriak sekeras-kerasnya, Fatimah, Fatimah, ini ayah, tolong ayah, tolong ayah. Gitu ya. Mendadak pada waktu itu muncullah Fatimah. Betapa senangnya saya, kata Malik bin Dinar, saya peluk anak saya. Kemudian Fatimah itu, si ular itu masih menghampiri saya. Dan pada waktu itu dipegang oleh putri saya.
Kemudian ular itu dipatahkan oleh putri saya. Kemudian, loh, kenapa bisa? Siapa? Siapa ular itu? Ayah, ular itu adalah amal-amal burukmu, kedurhakaanmu, maksiatmu yang begitu kuat sehingga sulit ditaklukkan. Kalau seandainya ayah tidak memiliki aku, maka ayah akan bernasib tragis. Terus kakek itu adalah amal ibadah kebaikan-kebaikan ayah yang tidak pernah ayah perhatikan, sehingga dia lemah, dia sangat tidak bisa memberikan pertolongan apa-apa. Pada waktu itu kemudian dia mendengar firman Allah yang bunyinya ini, alam yakninil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Ya, belum datangkah kepada orang-orang yang beriman untuk supaya hati mereka tunduk berzikir menyebut nama Allah, wa ma nazala minal haq, dan apa-apa yang diturunkan dari kebenaran, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Nggak pernah gitu datang kepadanya, nggak pernah begitu dia mendengar, masa sih gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, tetapi kemudian wala yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah menjadi seperti orang yang didatangkan kepada kitab sebelumnya, kemudian waktunya berjalan panjang, kemudian hati mereka menjadi keras. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, hal-hal seperti itu yang kemudian Allah senantiasa hadirkan kepada kita semua. Ada kalanya bisa melalui mimpi, dan banyak yang seperti itu. Mimpi, macam-macam mimpinya, gitu ya. Itu boleh jadi menjadi asbab hidayah, gitu ya, seperti itu ya. Ada juga misalnya seorang di Timur Tengah sempat ini nih, di Timur Tengah sempat viral tuh, seorang akuntan publik namanya Hisham, tukang mabok, obat-obatan, mabok bareng temennya mati Pak. Temennya mati, mendadak dia insaf, nggak obat-obatan, tapi tetap masih mabok. Terus sampai dia bermimpi suatu malam, dia berada di sebuah ruangan, nangis sekencang-kencangnya, ayahnya di ruangan sebelahnya, ayahnya cuek, nggak peduliin. Ayahnya udah meninggal Pak, ayahnya udah meninggal, kakaknya meninggal, ayahnya meninggal, dia semakin menjadi-jadi mabuk-mabukannya, gitu. Nah, sampai akhirnya besoknya, begitu dia sadar dari mimpinya itu, besoknya kakaknya nelpon kepada dia, wahai Hisham, bertobatlah kamu, aku bermimpi semalam berjumpa dengan ayah. Ayah meminta kepadaku, tolong selamatkan saudaramu Hisham, karena sesungguhnya dia bergelimang dalam dosa. Maka pada saat itulah kemudian dia insaf, dan itu melalui mimpi itu. Lagi-lagi boleh jadi hidayah itu melalui mimpi, gitu ya. Fasubhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita bisa lakukan bagi kita yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, agar hidayah senantiasa terjaga dan terpelihara Pak. Itu kan cerita bagian belum ya Pak ya. Kalau bagian sudah Pak, kita termasuk di dalamnya insya Allah, mudah-mudahan amin. Maka yang kita jaga adalah satu, sholat di awal waktu. Pastikan sholat kita di awal waktu. Untuk apa? Supaya hubungan kita dengan Allah tetap terjalin mesra. Ya Pak ya, tetap harmonis. Gitu ya Pak, seperti itu. Yang kedua, yakni zikir kepada Allah. Zikirlah walaupun 5 menit. Masa nggak bisa sih Pak 5 menit Pak? Sekedar astagfirullahalazim, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, atau Allahu akbar. Apa yang kita bisa sebutkan aja. Walaupun minimal 5 menit. Gitu ya, minimal. Gitu ya, seperti itu. Dalam bentuk yang mudah-mudah. Kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang terus kita panjatkan dalam bahasa apapun. Nggak mesti harus pakai bahasa Arab. Pakai bahasa apapun boleh. Ya Pak ya. Allah Maha tahu. Gitu Pak. Pernah ada Pak, nelayan itu di Timur Tengah. Nelayan itu bersalawat Pak, tapi salawatnya salah Pak. Gitu ya. Bukan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi Allahumma shollu. Dia salah. Secara grammar bahasanya salah Pak. Ya, secara urutan susunan bahasa Arabnya, gramatikanya itu salah. Tapi dibaca terus. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala terus bertahun-tahun kesalahannya terus seperti itu. Tapi disebutin, dia sholawat Pak, tapi salah. Sampai suatu ketika ada orang-orang yang berilmu mendengar, Bapak salah ngucapinnya, bukan sholli. Allahumma sholli ala Muhammad, gitu ya. Oh iya, siap, terima kasih. Gitu. Udah.
Akhirnya sekarang itu naik perahu, karena dia nelayan kan, naik perahu. Udah hampir ke pertengahan gitu, si kakek itu, tadi teh apa ya? Si bapak itu ngomong apa, yang bacaan yang bener tuh apa ya? Akhirnya dia kejar pak, dia lari pak di atas air. Ya teh, tadi teh apa bacaannya? Yang bener, salawat yang bener apa? Kata si tehnya, bapak bebas, apapun. Itu udah bener. Dia lari pak di atas air gitu. Jadi betapa Allah Subhanahu Wa Taala maha menerima ya, bacaan-bacaan hambanya. Ya, kamu kalau nggak tahu emang nggak ada masalah pak. Jadi kecuali kalau tahu ya pak, berbeda lagi urusannya. Jadi jangan terlalu banyak mempermasalahkan pak kesalahan-kesalahan orang itu. Asal dia yakin ini bener, bismillah. Termasuk kayak Fatihah. Makanya Fatihah yang kemudian saya megang itu pendapat Gus Baha lah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada Fatihah imam itu salah, maka saya beranggap dia bukan baca Fatihah, dia baca zikir. Dan itu dibenarkan. Atau pendapat Buya Yahya misalnya. Anggap saja orang yang Fatihahnya salah. Kalau dia imam nih, Fatihahnya salah, anggap saja Fatihahnya itu menurut dia itu yang paling benar. Selesai. Kita nggak kena ini pak. Jadi seperti itu. Ini nggak ada masalah. Jadi jangan kemudian diviralkan, digunjing segala macam. Nggak usah. Gitu ya. Yang penting terus ya, doa terus gitu ya. Kemudian menjaga bacaan Quran. Nah ini minimal 1 lembar kita baca terus ya pak ya, untuk menjalin kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala terus gitu ya. Dan yang nggak kalah pentingnya pak, jangan pernah terpisah dari orang-orang yang baik. Pemahaman kebalikannya, usahakan menjauhi, menghindari orang-orang yang tidak baik. Karena nanti bisa berpengaruh, bahaya gitu ya. Hisham itu, yang tadi saya ceritakan itu, kena lagi, tetap mabuk segala macam, karena circle-nya masih circle yang pemabuk, jadi nggak bisa keluar dia. Ya. Baru setelah dia benar-benar taubat, dia tinggalkan sahabat-sahabatnya, baru dia bisa lebih baik kayak gitu ya, seperti itu. Baik, bapak-bapak, ini hadis qudsi. Hadis ini terdapat di kitab Arba'in Nawawi ayat nomor 24. Saya baca cepat. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian menzalimi. Allah tidak pernah menzalimi. Sedikit pun Allah tidak pernah menganiaya. Itu Allah ungkapkan, Allah permaklumkan. Wahai hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang telah kami berikan petunjuk. Maka hendaklah kalian minta petunjuk kepadaku. Pasti aku beri. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Pasti diberi pak, pasti. Selalu meminta pasti diberi. Ini janji Allah dalam hadis qudsi ya pak ya. Hadis qudsi itu hadis yang kemudian secara lafadznya diucapkan oleh Rasulullah SAW, tapi redaksinya dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya, seperti itu. Wahai hambaku, ya, kontennya dari Allah Subhanahu Wa Taala, lafadznya dari Rasulullah, kontennya muatan isinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai hambaku, kalian semua adalah orang yang lapar, kecuali orang yang aku berikan makan. Maka hendaklah kalian minta makan kepadaku, pasti akan aku beri, gitu ya. Wahai hambaku, kalian semua asalnya telanjang, miskin, nggak punya apa-apa. Maka aku berikan kepada kalian pakaian, ya. Kecuali aku berikan kepada kalian pakaian, maka hendaklah kalian minta pakaian kepadaku, pasti akan aku beri, gitu ya. Gak usah jauh-jauh ke gunung, gak usah jauh-jauh ke makam. Ngapain ke makam, Pak? Ada Allah, minta kepada Allah. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa pada waktu malam dan siang, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Maka mintalah ampunan kepadaku, pasti akan aku ampunin. Nggak ada pak dosa yang nggak diampuni pak. Pasti diampuni pak. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat membinasakanku. Kalian tidak akan dapat memberikan manfaat kepadaku. Nggak bisa menghadirkan mudarat, bahaya. Tidak juga menghadirkan keuntungan. Ya, nggak akan pernah bisa. Wahai hambaku, kalau orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir zaman now, ya, di antara kalian sekarang, ya, baik itu dari bangsa manusia maupun jin, mereka semua bertakwa, semuanya beribadah kepada Allah seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan pernah menambah kekuasaanku sedikit pun.
Jika orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir semuanya kompak, ya, dari bangsa manusia dan jin kompak berbuat jahat, berbuat zalim, berbuat aniaya, ogah beribadah kepada Allah, maka tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku. Gitu ya. Wahai hamba-hambaku, jika orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir di antara kalian, baik itu manusia dan jin yang tinggal di bumi meminta kepadaku, lalu aku akan memenuhi semua permintaannya, semuanya dicumponi satu persatu, dan itu sedikit pun tidak pernah mengurangi apa yang ada pada diriku, kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Semuanya kompak minta, semuanya dikasih, semuanya itu nggak akan pernah menghabiskan stok perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Maha kayanya Allah nggak akan habis itu. Seperti itu, ya. Maka jangan pernah bosan meminta, gitu ya. Walaupun sekedar minta garam, kalau rumahnya nggak ada garam. Walaupun sekedar sendal jepitnya mau putus. Ya Allah, sendalku mau putus nih. Tolong berikan rezeki supaya bisa beli sendal. Itu di hadisnya ada seperti itu, gitu ya. Wahai hambaku, sesungguhnya inilah amal perbuatan kalian, ya. Aku catat semuanya untuk kalian, ya. Kemudian kami akan membalasnya. Kalau kebaikan akan dibahas kebaikan, kalau keburukan ya akan dibahas keburukan juga. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendapatkan selain dari itu, maka janganlah sekali-kali dia menyalahkan, kecuali salahkanlah dirinya sendiri. Hidayahnya udah dibentangkan, anugerahnya sudah dilimpahkan, kok masih juga seperti yang dulu dalam kemaksiatannya. Jangan salahkan siapa-siapa, salahin dirinya sendiri. Ya, kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun membimbing kita semua, ya, senantiasa berada dalam hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amam yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adil sultani subhana ali al wahhab. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubni'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud. Atfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, itu saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.